Halo Tribuners, bersama saya Dea Mita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 5 Juli 2022 petang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini, teraktual, dan menarik dari berbagai daerah. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke kabar pertama, Tribuners, BPBD Kota Ambon melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana mencatat ada 16 titik di Kota Ambon yang mengalami bencana. 14 titik itu tersebar di 3 kecamatan di Kota Ambon, yakni Sirimau, Baguala, Teluk Ambon, Baguala. Dan untuk kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Dedi Aziz, reporter dari Tribun Ambon yang akan melaporkan situasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea dan juga Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa hari ini Selasa 5 Juli 2022 telah terjadi hujan yang begitu deras di Kota Ambon sejak malam tadi, begitu sekitar pukul 3 dini hari begitu, dan hujan terus berlanjut hingga pukul 10 pagi dan mengakibatkan banjir serta pohon tumbang dan bencana tanah longsor di beberapa titik di Kota Ambon. Di antara lain bahkan di dekat kediaman Gubernur Maluku Murad Ismail banjir mencapai paha orang dewasa begitu, sehingga juga melumpuhkan lalu lintas menuju ke Bandara Internasional Patimura begitu. Tidak hanya itu, terjadi juga pohon tumbang di kawasan Unpati begitu, Universitas Patimura, kemudian juga banjir juga terjadi di kawasan Air Kuning Kecamatan Sirimau. Nah, banjir atau bencana yang terjadi hari ini merupakan salah satu bencana yang paling besar yang terjadi selama 6 bulan terakhir di Kota Ambon, di mana hujan yang mengguyur terhitung sejak pukul 3 pagi sampai pukul 12 siang begitu. Dan memang warga di beberapa titik di Kota Ambon juga saat ini sedang sama-sama untuk membersihkan sisa-sisa banjir yang menggenangi rumah-rumahnya begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Dedi Aziz untuk laporan Anda langsung dari Kota Ambon. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan kondisi di Seturan dan Babarsari sudah kondusif pasca kerusuhan yang terjadi pada Senin 4 Juli 2022 siang kemarin. Di lokasi kericuhan pada hari ini, Selasa 5 Juli 2022 siang tadi, sejumlah garis polisi yang terpasang kemarin juga sudah dicopot. Warga sekitar membantu pemerintah Kabupaten Sleman dan aparat polisi TNI melakukan kerja bakti membersihkan wilayah sekitar. Mereka membersihkan puing-puing bekas kerusakan yang terjadi. Insiden itu diketahui bermula pada Sabtu 2 Juli lalu pada dini hari saat terjadi perkelahian beberapa orang dari dua kelompok massa di salah satu tempat karaoke. Kabid Humas Polda DIY Kombes Polisi Yulianto mengatakan setelah insiden itu sejumlah orang mendatangi Polda DIY. Mereka menanyakan kelanjutan proses hukum atas penganiayaan yang menimpa salah satu rekan mereka pada Sabtu dini hari. Namun mereka tampaknya belum terima dan menuju Babarsari hingga kerusuhan kembali pecah. Setidaknya ada 7 sepeda motor dan ruko terbakar akibat kerusuhan yang awalnya dipicu oleh bentrok dua kelompok massa itu. Selain itu, sebanyak 3 orang pun terluka. Saat ini situasi di wilayah Seturan Babarsari dipastikan sudah kondusif. Aktivitas di daerah tersebut juga sudah kembali normal. Berikut Tribuners, wawancara bersama Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto terkait insiden ini, selengkapnya kami tampilkan. Buat laporan polisi, belum bersedia buat laporan polisi. Namun sebagai langkah awal, Polres Sleman sudah membuat LP model A. Kami mohon dipercayakan kepada kami, Polda DIY, kepada Polres Sleman untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Apakah itu yang di TKP tempat hiburan di Babarsari, yang di TKP Jambusari, maupun yang di Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Kajar telah muncul ke publik pada Senin 4 Juli 2022 kemarin. Ia menyampaikan klarifikasi terkait gaji senilai 250 juta per bulan untuk petinggi ACT hingga isu mengkudeta pendiri ACT yakni Ahyudin.
Di awal pernyataannya, Ibnu mengucapkan terima kasih sekaligus meminta maaf atas pemberitaan yang membuat masyarakat resah. Ia pun menjelaskan bahwa kondisi ACT saat ini baik-baik saja, termasuk keuangan lembaga filantropi itu. Ibnu lantas memberi penjelasan mengenai kabar dirinya yang disebut melakukan kudeta terhadap Ahyudi, pendahulunya pada 11 Januari 2022 lalu. Menurutnya, proses pengunduran diri Ahyudin diproses secara baik-baik bersama semua pimpinan lembaga di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, Ibnu juga membantah kabar adanya intimidasi atau kekerasan terhadap Ahyudin. Kendati demikian, Ibnu menuturkan bahwa ACT masih berhubungan baik dengan Ahyudin setelah mengundurkan diri. Bahkan saat rapat pembina yang digelar pada 20 Januari 2022, Ahyudi diundang tetapi tidak hadir. Dalam kesempatan itu, Ibnu juga mengakui bahwa ACT sempat memberikan gaji dengan besaran ratusan juta. Besaran gaji itu hanya diberikan pada Januari 2021, namun tidak berlaku permanen. Lebih lanjut, Ibnu mengaku selama menjabat Presiden ACT, ia tidak memperoleh gaji seperti yang diberitakan. Besaran gaji yang ia terima tidak lebih dari 100 juta rupiah. Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Presiden ACT Ibnu Kajar selengkapnya. Leader lembaga, baik dari pusat atau di daerah, ya, datang ke Jakarta untuk memberikan nasihat dan masukan kepada pemimpin sebelumnya, ya, atas beberapa kondisi, ya, sehingga dengan waktu itu, ya, kita bersyukur sebenarnya dengan mudah, ya, dengan lapang dada, pemimpin sebelumnya, Bapak Ahyudin, menandatangani surat pengunduran dirinya. Ya, kenapa kami sampaikan sebagai bagian dari nasihat, sebagai bagian dari masukan-masukan baik dari tim lembaga, karena waktu itu sebenarnya kami dibersamai oleh Dewan Syariah sebagai bagian. Jadi kalau diberitakan ada yang sampai kata-kata kasar, menunjuk-nunjuk dan yang lain-lain, kami sampaikan tidak terjadi di forum itu. Karena sebenarnya motivasi awalnya adalah memberikan ruang untuk muhasabah, untuk memperbaiki beberapa hal, dan semoga bagian dari spirit kita untuk memperbaiki lembaga ke depan. Dan beberapa kondisi yang barangkali sejak 11 Januari beliau mengundurkan diri, ya, dari lembaga, kami melakukan proses berikutnya, memberikan undangan untuk rapat pembina. Aturannya adalah 7 hari. Sehingga pada tanggal 20 Januari 2022 kemarin, kami mengadakan rapat pembina. Dan beliau diundang untuk hadir dalam rapat pembina, untuk perubahan akte, ya, di yayasan. Beliau sampaikan pada kami lewat WA bahwa beliau sedang di luar kota dan beliau sampaikan memberikan kuasa kepada kita semuanya untuk melanjutkan prosesnya dengan baik. Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Kajar mengaku pihaknya memang melakukan pemotongan uang donasi sebesar 13,7% dari total uang yang diperoleh. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, potongan maksimal untuk uang donasi hanyalah sebesar 10%. Peraturan itu tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, bahwa potongan maksimal untuk donasi sosial hanyalah 10%. Sementara untuk zakat, infak, dan sedekah, potongan maksimalnya sebesar 12,5%. Dapat disimpulkan bahwa potongan donasi yang diambil oleh ACT lebih besar dari aturan yang seharusnya. Terkait potongan sebesar 13,7% itu, Ibnu menyebut diambil dari total uang donasi yang diperoleh per tahun. Ia menjelaskan bahwa potongan dana donasi itu digunakan untuk kebutuhan operasional, diantaranya termasuk untuk membayar gaji karyawan dan para petinggi di ACT. Berdasarkan dokumen laporan keuangan ACT tahun 2020 tercatat, total donasi di tahun tersebut mencapai 519 miliar rupiah. Itu berarti dengan potongan sebesar itu, ACT paling sedikit mendapatkan dana sebesar 71,15 miliar rupiah untuk dana operasional. Dan ditanya perihal peraturan pemerintah itu, Ibnu berdalih bahwa ACT bukanlah lembaga amal, tapi lembaga kemanusiaan swadaya masyarakat. Selain itu, Ibnu menegaskan bahwa ACT bukan lembaga zakat, infak, dan sedekah yang memiliki aturan pemotongan 12,5%. Serta bukan lembaga pengumpul sumbangan, melainkan organisasi nirlaba alias NGO.
Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pengakuan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan. Tagar juru damai gagal sempat menjadi trending topik hingga dihubungkan dengan kedatangan Jokowi ke Rusia dan Ukraina. Pasalnya setelah Jokowi menyampaikan pesan itu, Rusia kemudian langsung membombardir Ukraina. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Masinton Pasaribu turut memberikan tanggapan terkait tagar tersebut. Masinton membantah anggapan misi perdamaian Jokowi dianggap gagal, karena menurutnya proses diplomasi tidak dapat disimpulkan secara terburu-buru. Masinton menjelaskan bahwa proses diplomasi antar negara perlu ada upaya lanjutan. Yang jelas, Jokowi telah membuktikan sebagai presiden menjalankan politik bebas aktif, melakukan peran-peran diplomasi internasional. Anggota Komisi 9 DPR RI itu meyakini nantinya akan ada upaya tindakan lanjut dari masing-masing kepala negara. Dalam hal ini untuk merealisasikan upaya penjajakan dari diplomasi tersebut. Petugas KAI Komuter menurunkan 3 orang pengguna KRL KA 5034 relasi Angke Bekasi, Jabodetabek di stasiun Manggarai. Mereka diduga diturunkan paksa karena kedapatan mengobrol dalam rangkaian KRL pada Senin 4 Juli kemarin. Video peristiwa itu sempat membuat heboh media sosial di mana para penumpang tidak terima. Terkait ini, Manajer Eksternal Relation Kereta Komuter Indonesia atau KCI, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menurunkan paksa penumpang itu. Dijelaskan peristiwa berawal sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat saat petugas melakukan patroli di dalam KRL dari stasiun Tanah Abang hingga stasiun Sudirman. Saat itu petugas menemukan 3 orang tersebut sedang mengobrol dalam kereta. Sesuai SOP, petugas menegur dan mengingatkan agar tidak berbicara selama di dalam KRL. Namun beberapa menit kemudian petugas kembali menemukan ketiganya masih berbicara dan kembali menegur mereka. Leza melanjutkan, akhirnya petugas pun langsung menurunkan 3 penumpang itu sesampainya di stasiun Manggarai. KAI Komuter memohon maaf atas ketidaknyamanan penggunaan lain, maksud kami ketidaknyamanan pengguna lain yang berada di dalam KRL saat itu. Leza mengungkapkan bahwa peraturan penumpang untuk tidak berbicara atau mengobrol ketika naik KRL sesuai dengan imbauan protokol kesehatan. Seorang ayah di Ambon melaporkan pria yang diduga meruda paksa anak kandungnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun karena laporan itu juga terbongkar, sang ayah lebih dulu melakukan aksi bejat tersebut. Pelaku yang merupakan ayah korban berinisial B, sedangkan sang anak berinisial A 11 tahun. B melakukan ruda paksa kepada anak kandungnya berulang kali sejak masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Terakhir, B meruda paksa anak kandungnya itu pada Rabu 22 Juni 2022 di rumah mereka. Perbuatan pelaku terbongkar setelah melaporkan OR, 49 tahun, pria yang meruda paksa anaknya alias korban. Selain mengamankan OR, polisi juga menggali keterangan dari A dan curiga korban tampak gelisah. Akhirnya pun berani menceritakan perbuatan bejat sang ayah selama ini. Berkat pengakuan korban, polisi akhirnya menangkap B pada Sabtu 2 Juli 2022 lalu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon, AKP Midomanik, mengatakan kasus ruda paksa yang dilakukan OR sendiri bermula pada Juni 2022. Saat itu, A tengah mengalami masalah keluarga dan kemudian diajak pergi oleh OR. OR mengajak korban ke sebuah penginapan hingga terjadilah aksi asusila itu. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Utara. Video yang menyebutkan 63 sepeda motor hilang saat perayaan Hari Ulang Tahun Kota Medan ke-432 viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di parkiran lapangan Merdeka Medan pada Jumat 1 Juli lalu. Dalam video itu pun menampilkan suasana sepeda motor yang sedang terparkir pada malam hari. Lokasinya diduga tepat di samping pos lantas Polrestabes Medan yang berada di dalam area lapangan Merdeka. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Kombes Valentino Alva Tareda memberikan tanggapan terkait kejadian ini. Ia meragukan kebenaran kabar adanya 60 sepeda motor yang hilang saat itu. Pasalnya sampai sejauh ini pihaknya belum ada menerima laporan terkait kasus tersebut.
Pihak kepolisian sama sekali belum ada menerima laporan adanya sepeda motor yang hilang saat pegelaran konser di Hari HUT Kota Medan. Ditemui di saat yang sama, Wali Kota Medan Bobi Nasution sempat langsung menanyakan hal ini kepada Kombes Valentino yang meyakinkan bahwa memang benar tidak ada yang melapor atas kasus seperti yang dinarasikan dalam video viral itu. Bobi pun lantas menyarankan kepada pemilik motor yang hilang pada saat konser di HUT Kota Medan untuk segera membuat laporan kepada polisi. Tribuners, kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Wali Kota Medan Bobi Nasution dan juga Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alvatareda terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Yang laporan. Nggak ada yang laporan ya? Sejauh ini belum ada yang buat laporan ya, Pak? Gimana Pak Wali? Pak, Banyak motor yang hilang di... Nggak ada yang laporan. Sepeda motor, Pak. Ada laporan? Nggak ada laporan. Lonjakan laporan tidak ada. Sampai sekarang ini ya kita bukan menghimbau, tapi memang tidak ada laporan yang masuk. Bisa dicek ke polsek-polsek dan juga ke Satreskrim, ke SPKT kita. Pak Wali, Pak, itu kan Pak Wali. ada Pak Wali. Pak Wali. Nanti ada benar-benar yang bagaimana tindakan dari yang pertama yang saya minta melaporkan dulu. Yang kedua saya minta dari jajaran dari Polres yang nyuri ya ditangkap. Ya. Yang nyuri ya ditangkap. Bisa mungkin nanti barang buktinya juga ada dan bisa diserahkan kembali ke korban. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditunjuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ad interim. Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo merangkap jabatan Menteri untuk sementara selama waktu 12 hari ke depan. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, MA PhD, lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964 silam. Ia masuk pendidikan Akabri pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tua. Kini ditunjuk merangkap jabatan di lingkaran istana, Tito Karnavian memang memiliki pengalaman matang selama mengabdi di Korps Bayangkara. Salah satu kasus yang membuat namanya dikenal publik adalah saat memburu putra bungsu Presiden RI kedua, Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Saat itu Tito Karnavian masih menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Polisi. Pada Rabu 28 November 2001 silam, penggerebekan pun dilakukan untuk menangkap Tommy yang tengah tidur. Penangkapan Tommy dinilai Kapolri saat itu, yaitu Jenderal S. Bimantoro, sebagai salah satu prestasi Polri. Tidak hanya dikenaikan pangkat, penangkapan Tommy Soeharto pun menjadi salah satu momentum dalam karir Tito Karnavian. Hingga akhirnya ia ditunjuk menjadi calon tunggal Kapolri. Tito Karnavian menjadi Kapolri termuda dan melompati 4 angkatan di atasnya dan dilantik pada 3 Juli 2016. Tak hanya menduduki posisi Kapolri, sebelum menjadi Mendagri, sejumlah jabatan pun pernah ia emban. Mulai dari Kapolda Papua, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Asrena Polri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa juga saksikan kembali live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Ria Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!